Halo Sobat Better, selamat datang di channel berbagi berita terkini. Sebelum memasuki berita, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar tidak ketinggalan berita-berita yang sedang kekinian dari kami. Langsung saja, berikut ulasannya. Kini sudah terungkap teka-teki pembunuhan Chef Vicky Firlana berusia 23 tahun yang bertempat di TPU Kober, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Motif pembunuhan didasari karena cinta segitiga, membuat dalang atau tersangka utama cemburu hingga merencanakan pembunuhan tersebut. Pembunuhan ini didalangi seorang wanita bernama Lelih Mawali, 39 tahun. Dia menyewa dua eksekutor yakni Muhammad Yahya Lubis dan Doni Ramadan untuk membunuh Vicky. Tersangka cemburu karena korban memacari saksi HN, pujaan hatinya. Tersangka Leli sudah mengenal HN yang merupakan sesama perempuan itu kurang lebih 9 tahun. Namun belakangan ini, Leli mengetahui korban Vicky yang seorang lelaki berpacaran dengan HN, pujaan hatinya. Tersangka Leli sudah mengenal HN yang merupakan sesama perempuan itu kurang lebih 9 tahun. Namun belakangan ini, Leli mengetahui korban Vicky yang seorang lelaki berpacaran dengan HN, pujaan hatinya. Tersangka LM cemburu terhadap korban FF karena korban FF menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan kepada wartawan di Polres Jakarta Selatan, Senin 14 Februari 2022. Lebih jelasnya, tersangka utama pembunuhan adalah Leli Mawali. Sedangkan korbannya adalah pria bernama Vicky Firlana, saksi inisial HN adalah seorang perempuan. Yang mana pelaku LM ini memiliki hubungan spesial atau khusus dengan saksi HN yang sudah berlangsung cukup lama, pengakuannya 9 tahun, sehingga dengan adanya hubungan asmara antara pacar daripada saudari LM ini sebagai pelaku utama, yaitu saudari HN yang kita jadikan saksi dengan korban FF ini menimbulkan kecemburuan dari pelaku utama, jelas Zulpan. Adapun motif yang melatar belakangi kejahatan ini diantaranya adalah bahwa pelaku utama saudari LM ini diduga memiliki kelainan seksual, yaitu yang bersangkutan seorang lesbi, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin 14 Februari. Kemudian cemburu terhadap korban FF karena korban FF menjalin hubungan asmara atau berpacaran dengan saksi HN, yang mana pelaku LM ini memiliki hubungan spesial atau khusus dengan saksi HN yang sudah berlangsung cukup lama, pengakuannya 9 tahun, jelas Zulpan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan mengatakan Lelih membunuh korban juga karena kesal lantaran korban meminjam motornya, namun setelah dipinjam Vicky, motor Lelih rusak. Pelaku LM sakit hati pada korban FF ini sebagai alasan yang kedua, karena telah meminjam motornya. Pada saat itu meminjam sepeda motor milik LM, lalu terjadi kerusakan, kata Zulpan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin 14 Februari. STNK sepeda motor milik Leli Mawali pun tidak dikembalikan dengan alasan ditilang dan korban tidak bersedia untuk melakukan pengurusan surat-surat tersebut, katanya. Selanjutnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan mengungkapkan tersangka Leli ternyata adalah juragan kontrakan. Selama 9 tahun berhubungan dengan wanita inisial HN yang juga pacar Vicky, Leli selalu memberi HN biaya hidup. HN adalah seorang janda anak satu. Selama 9 tahun dia memberikan pembiayaan hidup karena juragan kontrakan dia, banyak kontrakannya. Jadi dia ngasih uang bulanan. Nah, tiba-tiba dia juga membawa orang gak sengaja dikenalkan, malah jadian, jelas Zulpan. Selanjutnya, polisi mengungkap aksi pembunuhan pria bernama Vicky Firlana, 29 tahun di TPU Kober, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan sudah direncanakan sejak Januari 2022. Kedua eksekutor berinisial DR dan MYL sempat 2 kali gagal membunuh Vicky dikarenakan banyak saksi. Namun yang ketiga kalinya, kedua eksekutor berhasil membunuh Vicky pada Kamis 10 Februari.
Korban yang juga seorang chef itu tewas setelah ditusuk gunting. Ya, intinya mau mencelakai korban dengan berbagai macam cara. Cuma resikonya kok kayaknya nggak pas, banyak saksi. Pas terakhir ini yang sepi dan memungkinkan, ujar Budi. Pembunuhan dimulai dengan tersangka Lelih menjemput DR di rumahnya di Srengseng dan MYL di Cipondoh menggunakan mobilnya Terios warna hitam hari Kamis 10 Februari sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pada pukul 2.30 dini hari, ketiga tersangka berangkat menuju ke TKP. Di TPU Kober, ketiganya menunggu korban Vicky. Disitulah kedua eksekutor melakukan aksinya. Mereka menghentikan korban kemudian melakukan penusukan dengan menggunakan gunting kepada korban, di mana gunting ini disiapkan oleh pelaku utama yaitu saudari Lelih. Vicky langsung terjatuh dan tewas di tempat. Setelah itu DR membawa sepeda motor milik Vicky. Diketahui Vicky tewas dan mengalami 2 tusuk di bagian perut. Dalang dan eksekutor terancam hukuman mati. Polisi mengatakan tersangka Lelih, Yahya dan Doni dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Ketiganya terancam hukuman mati dengan ancaman hukuman diantaranya pasal 340 ini adalah pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian pasal 338 KUHP pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 365 ayat 4 ini dipidana paling lama 20 tahun penjara. Terang Zulpan. Itulah berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, saksikan terus berita lainnya hanya di Berita Terkini.